Puasa, Apa ya puasa? Puasa itu menahan segala tingkah laku dan hawa nafsu. Nafsu apa aja ya? Menahan segala sesuatu. Kita juga untuk menahan keinginan daging kita juga sih. Dan yang paling utama itu nahan emosi. Pernah. Jadi zamannya masih ababil gitu, suka ikutin saudara-saudara kita yang lagi bulan Ramadan, itu pernah puasa dari sahur sampai buka puasa. Setiap tahun nggak pernah telat pasti puasa. 1 kali makan dalam 1 hari. Nah, puasa untuk makan nggak pernah berhasil karena godaannya luar biasa. Buat kita juga puasa juga itu bisa dan sangat-sangat perlu dilakukan juga sih. Selain untuk diet juga. That's all. Halo, kembali lagi kita ngobrolin Alkitab. Kali ini kita berbicara tentang berpuasa menurut Alkitab. Apa itu puasa? Puasa adalah dengan sengaja untuk tidak makan dan minum selama periode tertentu dengan tujuan keagamaan. Jadi puasa berbeda dengan berpantang yang juga biasanya dalam periode tertentu tidak makan, tapi juga tidak melakukan kegiatan tertentu yang disukai atau hobi tertentu. Nah, umat Israel dalam Perjanjian Lama sebenarnya hanya diwajibkan berpuasa sekali dalam setahun pada Hari Raya Pendamaian. Selebihnya diserahkan kepada sukarela atau tidak wajib pada setiap orang. Nah, semakin menjelang Perjanjian Baru, orang Israel lebih sering berpuasa dan biasanya mereka berpuasa 2 kali dalam seminggu. Biasanya ada beberapa motivasi mengapa orang Israel berpuasa. Pertama itu puasa sebagai tanda silih atas dosa. Puasa menjadi sarana untuk memohon pembebasan atas hukuman dosa. Umat Israel tentu percaya bahwa Allah amat mengasihi, Allah Maha Rahim, sehingga mereka dengan berpuasa mereka mohon agar dosa mereka diampuni. Yang kedua, puasa juga dilakukan agar meneguhkan doa atau permohonan. Jadi seperti backup terhadap doa yang dilakukan. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa Tuhan akan memperhitungkan semua pengorbanan mereka. Semua yang mereka lakukan agar doa-doa mereka dikabulkan. Dan yang ketiga, orang Israel juga berpuasa agar memohon Tuhan menolong mereka pada keadaan-keadaan tertentu. Ya, misalnya dalam keadaan malapetaka atau dalam peperangan. Dan yang terakhir, puasa juga dilakukan untuk sebagai persiapan agar seorang tahir dan layak di hadapan Tuhan. Kita ingat misalnya puasa dari Musa di gunung dan juga puasa Hana. Nah, itu kira-kira 4 motivasi utama puasa dalam Perjanjian Lama. Tentu umat Israel tidak berusaha memaksa Tuhan dengan puasa mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan Allah mereka yang maha baik pasti mengasihi mereka, pasti selalu berbuat yang terbaik demi kebaikan mereka. Karena itu para nabi juga mengecam puasa atau semua tingkah laku keagamaan yang hanya dilakukan sebagai pameran. Nabi Yesaya misalnya dia mengecam puasa yang dijalankan tanpa memperhatikan kasih dan keadilan. Nah, kalau kita beralih ke Perjanjian Baru, Yesus sendiri berpuasa selama 40 hari. Tetapi menariknya, Yesus tidak pernah mewajibkan para muridnya berpuasa. Namun kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul dan tulisan Perjanjian Baru, jemaat perdana rupanya meneruskan praktek puasa seperti yang dilakukan umat Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dan itu biasanya dengan 2 motivasi utama. Puasa dijalankan sebagai persiapan pelayanan.
Tuhan Yesus sendiri berpuasa 40 hari sebelum dia mulai dengan pelayanan di hadapan umum. Itu semua Injil, khususnya Injil Matius, Markus, dan Lukas menceritakan hal itu. Jemaat perdana sebelum mengutus Paulus dan Barnabas ke Antioquia, mereka juga berdoa dan berpuasa. Motivasi yang kedua dari puasa dalam Perjanjian Baru yaitu puasa dijalankan agar membantu seorang mengambil keputusan. Contoh yang paling jelas itu Rasul Paulus. Setelah dia dipanggil Tuhan, dia 3 hari lamanya tidak makan dan tidak minum. Itu periode dia memperhitungkan, dia mempertimbangkan apakah dia menerima tugas yang diembankan kepada Tuhan atau tidak. Dan akhirnya dia menerima dengan pembaptisan. Nah, yang paling penting untuk kita semua adalah nasihat Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itulah nasihat Yesus kepada kita semua, baik yang wajib berpuasa maupun yang berpuasa secara sukarela. Berpuasa dan semua tindakan keagamaan tidak boleh dilakukan demi memamerkan kesalehan, tapi harus mengalir dari hati yang sungguh-sungguh. Dan itu seperti yang dibuat Yesus sendiri. Yesus berpuasa sendirian di padang gurun selama 40 hari. Dia hanya bersama dengan Bapanya di surga. Oke, demikianlah obrolan Alkitab kita pada kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share sebanyak mungkin kepada teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua.